Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan Komisi 8 DPR RI melakukan inisiatif dan mengusulkan penggantian atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah merupakan perwujudan komitmen dan kesungguhan Komisi 8 DPR RI melakukan penataan dan perbaikan penanggulangan bencana dan sekaligus memberikan respon cepat dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Mengapa dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah sebagai berikut. Pertama, aspek filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan dan penanggulangan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, aspek sosiologis. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk bencana, baik oleh faktor alam seperti gempa, banjir, angin topan, longsor, dan lain sebagainya. Ada juga faktor non-alam seperti wabah dan pandemi, maupun faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Di samping itu, secara kelembagaan, berdasarkan pengalaman saat ini, BNPB sebagai pelaksana Satgas menjadi penting dilakukan penguatan peran BNPB, baik dari aspek struktural maupun kewenangan. Secara struktural, saat ini penting adanya lembaga pusat atau unit pelaksana teknis sebagai satuan kerja yang berada di daerah tertentu. Sudah beberapa kali kami raker dengan Pak Kepala BNPB, Pak Menteri. Memang banyak kendala saat ini dengan adanya Undang-Undang 24 itu, salah satunya koordinasi dengan daerah. Oleh karena itu, secara kewenangan perlu diatur kewenangan pengaturan BNPB dalam menangani bencana non-alam termasuk wabah, serta pengaturan mekanisme pelibatan TNI Polri dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi BNPB juga perlu ditambah kewenangan yang kuat ketika situasi tanggap darurat. BNPB bisa menggerakkan sumber daya nasional untuk mengatasi bencana sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Selama ini sangat terasa saling menunggu atau saling menyalahkan dan lain sebagainya, Pak Menteri. Saya kira ini harus kita akhiri dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini. Yang ketiga, aspek yuridis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebencanaan yang terjadi, sehingga memerlukan penanggulangan bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Atas dasar berbagai aspek tersebut, maka Komisi 8 DPR RI memandang perlu dilakukan perubahan, perbaikan, penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada prinsipnya, pemerintah sangat mendukung usulan inisiatif DPR RI atas RUU tentang penanggulangan bencana, dan kami siap untuk membahas pada rapat-rapat berikutnya. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR yang terhormat, serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat. Sebagaimana kita ketahui, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk di dalamnya untuk melakukan perlindungan dan penanggulangan terhadap bencana. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat,
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Memiliki kondisi alam yang secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis sangat rawan terhadap terjadinya bencana. Pada akhir-akhir ini, frekuensi terjadinya bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara kuantitatif dan kualitatif jenisnya cenderung meningkat. Baik bencana yang disebabkan karena faktor alam, non-alam, maupun faktor sosial. Untuk bencana yang disebutkan oleh faktor alam meliputi diantaranya gempa bumi, likuifaksi, tsunami, erupsi gunung berapi, gerakan tanah, banjir, rob, iklim yang ekstrim, cuaca yang ekstrim, gelombang laut yang berbahaya, abrasi, dan kekeringan. Untuk bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam meliputi diantaranya gagal teknologi, wabah penyakit seperti COVID-19, kebakaran hutan, kebakaran kawasan pemukiman, hama, dan kecelakaan transportasi. Sedangkan untuk bencana yang disebabkan oleh faktor sosial meliputi diantaranya konflik sosial antar kelompok, konflik sosial antar komunitas masyarakat, dan tindakan terorisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan bencana selama ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Namun dalam perkembangannya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tersebut ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dan belum terakomodir di dalam penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan. Untuk itu perlu ada undang-undang baru mengenai penanggulangan bencana yang lebih komprehensif. Undang-undang baru mengenai penanggulangan bencana dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan diharapkan berisikan sistem atau pengaturan penanggulangan bencana yang lebih terencana dan lebih terpadu. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat. Pandangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana ini dimaksudkan sebagai upaya dalam memenuhi rangkaian dan tahapan pembahasan suatu undang-undang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah mempelajari dan mencermati rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana, terdapat 4 isu krusial yang perlu dibahas lebih lanjut guna mendapatkan pemahaman yang sama dalam rancangan undang-undang ini, yaitu yang pertama, peraturan mengenai kelembagaan kami sepakat untuk diatur dalam rancangan undang-undang ini. Namun kami berpendapat cukup besaran dan yang pokok saja, khususnya yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Begitu juga terkait dengan penamaan lembaga. Pemerintah berpendapat tidak perlu menyebutkan nama dari lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana. Sedangkan pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara pengangkatan kepala lembaga, penjabaran fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja lembaga akan diatur dengan peraturan Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan atau adaptasi yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang akan datang. 2. Pengaturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana kami sepakat untuk diatur dalam rancangan undang-undang ini. Namun kami berpendapat tidak perlu mengatur pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan persentase secara spesifik, yaitu sebesar paling sedikit 2% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, melainkan cukup diatur dalam kaitannya dengan pengalokasian anggaran negara penanggulangan bencana secara memadai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya mandatory spending yang akan terlalu membebani anggaran negara dan juga untuk memberikan keleluasaan fiskal kepada pemerintah. Nomor 3, ketentuan pidana yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana kami mengusulkan dalam penjatuhan sanksi pidana
tidak menerapkan sanksi pidana minimal, baik pidana penjara maupun pidana denda, melainkan yang diterapkan adalah sanksi pidana maksimal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana bukan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. 4. Pengaturan mengenai peran lembaga usaha dan lembaga internasional. Pemerintah sepakat untuk diatur dalam rancangan undang-undang ini. Namun diperlukan adanya penambahan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada saat prabencana, darurat bencana maupun pasca bencana. Selama ini masyarakat telah berperan aktif membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Sebagai contoh, peran masyarakat adalah para filantropis yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana. Demikian juga peran lembaga sosial, lembaga keagamaan maupun organisasi sosial. Sehingga peran masyarakat ini perlu diakomodir dalam rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana ini. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat. Demikian pandangan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan. Atas perhatian pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kita sekalian, sehingga kita dapat melanjutkan pengabdian dan karya bakti bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Sosial Juli Ari P. Batubara. Demikian pandangan pemerintah atas rancangan undang-undang penanggulangan bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.